Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih tentunya untuk kalian yang udah klik video ini. Jumpa lagi bersama aku Cahyo di konten reaction video ya teman-teman. Dan selamat datang, selamat bergabung ya untuk yang baru nonton video aku. Salam kenal dari aku Cahyo ya. Silahkan juga tekan tombol subscribe-nya. Jangan malu, jangan ragu. Ting ya. Nah teman-teman, gimana cuplikan video tadi ya dari film Wonder Woman ya? Pasti nih ya kalian, terutama yang anak-anak zaman now nih ya, anak-anak zaman now pasti suka dengan tokoh-tokoh superhero ya. Superhero salah satunya ialah tokoh superhero wanita Wonder Woman ya teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui nih ya teman-teman, bahwa sebenarnya di kisah nyata juga ada ya superhero pahlawan super itu ya. Aku bilangnya pahlawan super juga nih ya teman-teman ya, karena juga memang seorang wanita ya teman-teman ya. Jadi jika kisah Wonder Woman di film itu fiksi ya, fiksi tidak nyata ya, hanya buatan aja. Nah, ini kita punya kisah yang nyata ya teman-teman ya, benar-benar nyata, sosok pahlawan wanita, aku bilangnya pahlawan super nih teman-temannya, yaitu Cut Nyak Dien ya, Cut Nyak Dien dari Aceh ya teman-teman ya. Jadi Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan wanita yang berasal dari Aceh yang tak segan-segan angkat senjata untuk mengusir dan melawan penjajah nih teman-teman ya. Jadi kalau kalian terkagum-kagum melihat aksi ya Wonder Woman di filmnya ya, nah sebenarnya kalau kalian pun tahu ya, mengetahui sejarahnya, kisahnya ya, kalian pun akan terkagum-kagum dengan sosok perjuangan Cut Nyak Dien ini ya teman-teman ya. Barakallah ya, Masya Allah ya. Yang jelas Cut Nyak Dien adalah sosok yang sangat mulia ya, seorang wanita yang menjaga kehormatannya, menutup auratnya ya teman-teman ya. Jadi istilahnya memang pantas untuk kita idolakan nih sebenar-benernya nih ya teman-teman ya. Bilangnya sampai ya sebenar-benernya ya. Jadi bukan hanya kita mengidolakan sosok seperti superhero yang ada di film ya. Ya boleh-boleh aja ya, itu terserah kalian ya. Tapi maksud aku kita pun harus tahu nih ya pahlawan super atau tokoh nasional ya yang ada di negeri kita ini ya teman-teman ya. Jadi ini aku mau denger ya dari Ustadz Abdul Somad ya tentang sosok Cut Nyak Dien. Jadi ini ada video ya dari salah satu ceramah Ustadz Abdul Somad ya pada saat peresmian Masjid Cut Nyak Dien di Jakarta ya beberapa bulan yang lalu ya teman-teman ya. Nah ini aku nemu videonya, aku mau reaction ya, kasih lihat ke kalian, terutama untuk kalian yang belum nonton nih ya. Jadi biar kalian mengenal sosok Cut Nyak Dien secara singkat nih melalui ceramah ini. Nanti kalian bisa cari referensi-referensi lainnya ya tentang sosok Cut Nyak Dien ini ya teman-teman ya. Bahkan Cut Nyak Dien ini teman-teman berjuangnya tuh hingga akhir hayatnya teman-teman ya, bahkan sampai tua ya. Pokoknya sedih teman-teman kalau kalian nanti ininya apa istilah baca kisahnya atau nonton filmnya juga ada ya. Filmnya Cut Nyak Dien tahun 1988 ya. Jadi film itu diperankan sama artis siapa? Christine Hakim kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah di YouTube ada, cari-cari aja deh. Nah itu kalian silakan nonton ya sebagai referensi. Jadi kalian juga kenal nih sosok nih pahlawan yang benar-benar nyata ya teman-teman ya. Oke ya udah, daripada kepanjangan aku ngomongnya, kita langsung aja ini reaction videonya ya. Oke, gimana reaction aku dan gimana reaction kalian? Check it out. Oke teman-teman, ini aku nontonnya dari channel namanya Ayo Dakwah ya. Silakan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Ustadz Abdul Somad. Oke, kita langsung aja mulai ini videonya ya. Kita nonton sama-sama. Oke, let's play. Oke. Kenapa masjid ini begitu hebat? Padahal kalau dilihat bangunannya biasa. Ya. Sempit, panasnya luar biasa. Tapi kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari? Apa ceritanya? Apa ceritanya Ustadz? Kasih tahu kami Ustadz. Saya di mana-mana ceramah itu tidak. Saya selalu apa yang ada di mulut saya sih. Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir tidak. Asik. Bukan maksud saya asik. Terus terang aja ya. Ada semua. Ada. Coba lihat 16 derajat Celcius. 16 derajat Celcius. Cuman memang ini masjid sudah kalau bahasa Melayunya over capacity. Ini Over kita ini capacity. kalau menurut WHO, World Health Organization, ini sudah di luar ambang batas kewajaran. Ini kita sedang berebut-rebut oksigen ini sekarang. Berebut oksigen. Aduh, Masya Allah. Ternyata masjid ini dari namanya luar biasa. Bapak Ibu, saya di rumah ada menyimpan 10 pucuk rencong. Dari mulai dari besi kuningan
sampai yang besi berkarat, sampai besi putih, sampai dari batu giok Aceh, yang terakhir dapat saya rencong dari emas. Setiap saya pakai itu selalu saya pegang, takut jatuh. Ada di rumah. Bangga punya rencong, saya pajang di lemari. Terakhir saya dapat berita, ternyata apa kata orang Aceh, rencong itu senjata perempuan. Senjata perempuan. Masya Allah. Loh, kenapa rencong senjata perempuan? Karena itu membunuh dari jarak dekat. Perempuan Aceh. Allahu Akbar. Ketika dia lihat ada yang membahayakan kehormatannya, harga dirinya, maka dia akan tusuk dari jarak dekat. Mati dalam genggaman. Jangan main-main ya dengan siapa dia? Wanita Aceh ya. Cut Nyadin. Masjid ini bukan sembarang nama. Jangan nanti ditanya orang, kamu sholat dari mana? Masjid. Masjid apa? Cut Nyadin. Apa filosofinya? Entah. Cut Nyadin adalah manusia perempuan luar biasa. Diasingkan dalam keadaan kena sakit malaria, dibuang dari kampung halamannya. Bagi dia lebih baik putih tulang daripada putih mata melihat tanah kelahirannya diambil oleh Belanda. Alhamdulillah Belanda sudah pulang semua karena teriakan bangsa Indonesia takbir. Allahu Akbar. Mari Belanda, tinggal terong Belanda lagi. Terong Belanda. Saya pergi ceramah ke Maulabo. Di antara tokoh di Maulabo masih Aceh juga, namanya Teku Umar. Kalau Tengku itu ulama. Kalau Teku itu bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Teku Umar. Teku Umar bangsawan. Ketika saya minum kopi di warung di depan Masjid Islamic Center, tertulis di situ gambar Teku Umar besar. Andai aku mati, maka aku mati syahid. Andai aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Ternyata mereka menghadapi hidup itu simpel, tidak ribet, tidak jelimet. Hidup itu biasa aja guys. Biasa aja guys. Jangan terlalu hidup ini dibuat payah. Andai aku mati malam ini, mati syahid. Andai hidup besok pagi, masih bisa minum kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi jangan ditulis di baju kaos. Ada anak muda dapat ide langsung tulis, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai sholat berjamaah. Ya teman di belakang yang senyum. Aduh, gak bisa jadi. Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tulisan, polos aja seperti baju saya, baju Pak Anies. Kami tidak pernah bersepakat untuk satu warna. Beliau pakai baju biru, saya pakai sal biru. Memang ternyata orang kalau sehati itu memang. Yes. Bisa aja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kelebihan masjid ini? Namanya punya kelebihan. Perjuangannya. Maka setiap orang yang sholat di sini mengambil prinsip perjuangan itu. Sedang perempuan saja tidak mau menyerah kepada Belanda. Apalagi laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Gitu kalau jawab. Sekarang banyak juga laki-laki ini ketika ditanya, kalau laki-laki apa perempuan? Eko sebenarnya perempuan. Di tubuh laki-laki. Kalau ada yang model-model begini, serahkan ke Pak Komjen Pol. Serahkan ke Pak Polisi supaya melatih dia gerak jalan. Memang awal-awalnya jadi karate biar bangkit semangat jantannya. Allahu Akbar. Suruh dia lari. Mungkin larinya tapi ikatkan di situ daging, suruh kejar anjing herder. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dengan Masjid Cut Nyadin? Ternyata masjid ini kecil tapi perjuangannya luar biasa. Disebutkan oleh Pak Gubernur tadi. Kanan jalan, kiri jalan, depan jalan, belakang jalan. Tapi akal tak pernah putus untuk berpikir bagaimana membangun rumah Allah. Tidak bisa ke samping, harus ke atas. Makanya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Ke atas. Saja ya. Tidak pernah putus asa. Ibu-ibu tadi semua di bawah. Mohon maaf, Bapak Gubernur, Bapak Komjen Pol. Ketika saya naik tadi agak terlambat ya. Pak Gubernur minta saya duluan. Saya bilang Pak Gubernur. Pak Komjen Pol, saya ini jelaskan supaya jangan sampai nanti ditulis Pak Gubernur mendahului Ustadz. Kena lagi. Pak Gubernur tadi mau saya duluan. Saya bilang Bapak duluan. Kemudian Pak Komjen Pol, saya bilang Pak Sapudin duluan. Kenapa Ustadz belakangan? Saya masih mau menasih kepada ibu-ibu semua.
Mereka di bawah menyaksikan kita dengan layar. Pak pengurus masjid, di bawah ada layar, mereka bisa lihat kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan berkecil hati, karena saya ini lebih bagus di layar daripada aslinya. Al-Mukarram Ustadz guru-guru kita tak dapat disebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya masuk ke dalam surga Allah. Amin, 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 amin. Apa kehebatan masjid ini? Ternyata setiap hari Jumat ada program makan gratis. Mudah-mudahan setelah diumumkan ini Jumat nanti semakin banyak. Semakin banyak yang nyumbang. Bukan lagi banyak yang semakin banyak yang datang bawa perut kosong. Saya dulu pernah 2 semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia Selangor, tidak selesai. Karena saya dapat beasiswa ke Maroko. Lalu saya tinggalkan 2 semester di UKM. Kemarin saya pergi ke UKM. Ustaz Somad berapa lama di UKM? Saya bilang 2 semester. Ustaz kami angkat jadi alumni. Loh, saya nggak tamat, saya bilang. Peraturan baru 4 hari saja belajar sudah dianggap alumni. Jadi saya sekarang dianggap sebagai alumni UKM Selangor, University Kebangsaan Malaysia. Bisa gitu ya? Banyak yang membahagiakan saya. Apa yang mau saya ceritakan tadi? Di masjid UKM itu setiap hari Jumat, dulu waktu kami kuliah, saya paling cepat datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau kita datang zuhur jam 12.30 baru azan. Jam 12 itu ada semangka, ada pisang. Jadi ternyata memotivasi mahasiswa yang memang sulit uang belanja waktu itu. Awal-awalnya itu pemanis, tapi kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Pancingan anak-anak muda. Mungkin awalnya dia niatnya tidak untuk sholat Jumat. Kau datang kemari kenapa? Lapar mau makan siang. Itulah makna dakwah. Coba lihat bahasa Arab. Da'a ya'du'u da'watan. Dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am. Ngajak makan. Asal muasal kata dakwah itu ngajak makan. Makanya dulu para habaib di Jakarta ini, Al-Haddad, As-Sagab, bin Syihab, Barakbah, mereka itu kenapa majelis maulidnya ramai? Karena ada makan. Potong kambing sampai 10-20 ekor. Itu awalnya dulu. Kiai-kiai di Jawa itu tanam padi luas. Maka kalau santri-santri datang dikasih makan. Ini belum jelas nih, habisnya ada makan apa enggak? Makanya dakwah itu lembut. Gimana kalau ngundang orang makan? Lembut kan? Bapak nanti silakan datang ke rumah ya, insya Allah ada makan. Dan setelah sampai ada makanan terhidang, nyuruhnya juga lembut. Silakan makan, lembut kan? Kira-kira ada nggak orang nyuruh makan? Mana ada? Itulah asal muasal dakwah. Jadi dakwah dalam Islam itu, apa kata Nabi? Maukah kamu aku tunjukkan suatu amal, kalau kamu lakukan kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Afsyus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam dengan baik. Saya tadi di masjid ini saya diajarkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada gubernur, ada DPRD, ada Bapak Komjen Pol, ada polisi, ada tokoh masyarakat. Mereka semua hebat-hebat, tapi tidak satu pun berhasil menggeser waktu sholat walaupun kurang 9 menit lagi. Apa kata pengurus? Menjelang azan maghrib, mari kita bersolawat. Salatullah, tengok belum juga. Salamullah, belum juga. Betapa agama tidak bisa diamandemen. Apa maksud Ustadz sebenarnya? Ya salam, nggak bisa diganti. Kadang orang sulit menangkap ceramah saya. Allahu Akbar. Oke teman-teman, itulah tadi cuplikan singkat dari ceramah Ustadz Abdul Somad mengenai sosok Cut Nyak. Jadi Cut Nyak merupakan sosok manusia perempuan yang luar biasa ya teman-teman ya, yang berani, tak takut untuk melawan dan mengusir penjajah ya, bahkan hingga di masa tuanya ya teman-teman ya. Semoga Allah melimpahkan ya pahala ya yang berlipat-lipat ya, luar biasa untuk Cut Nyak ya, dan juga pahlawan-pahlawan nasional dari negeri kita ya teman-teman ya. Pokoknya seluruh pahlawan pejuang ya yang telah memperjuangkan ya kemerdekaan ini ya teman-teman ya, hingga bangsa kita pun
bersatu ya teman-teman ya, dari bermacam-macam suku kan tadinya ya, bermacam-macam kerajaan, bermacam-macam negeri ya teman-teman ya, menjadi satu negeri Indonesia ya, menjadi negara kita sekarang ini ya. Oke teman-teman, semoga video kali ini ya, reaction kita kali ini bermanfaat untuk kalian, dan walaupun sedikit ya kita bisa mengenal sosok Cut Nyak Dhien. Nanti mungkin next ya aku akan cari lagi ya untuk video detail mengenai sosok Cut Nyak Dhien ya teman-teman. Oke ya, terima kasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.